Halo teman-teman, selamat datang di kelas mentoring kita hari ini. Hari ini saya ada rencana untuk membuat Nutella cakes ya, dengan menggunakan tepung premix all-in-one cakes dari Nilasari yang seperti ini. Ya. Jadi cerita sedikit tentang all-in-one cakes ini. Tepung ini bisa bikin macam-macam, banyak sekali macamnya, macam-macam cakes ya. Bisa bikin pandan cakes, bisa bikin marmer cakes, banyak sekali ya. Mau bikin rainbow cakes juga bisa. Jadi dengan satu macam ini ya, kita bisa bikin berbagai macam cakes dengan cara yang gampang, praktis sekali ya. Kalau bisa dibilang anti gagal, ini praktis banget ya. Jadi campuran tepung-tepung yang ingredient yang kering itu udah digabung di sini ya. Udah digabung di sini, tinggal tambahkan telur, butter seperti itu. Jadi mudah sekali buatnya ya. Sekarang jadi sebelum kita mulai ya, nomor satu biasanya saya akan panaskan oven. Kurang lebih panasnya itu sekitar 175 menggunakan api bawah ya. Kita panaskan kurang lebih 15-an menit gitu ya. Penting sekali untuk panasin oven. Kenapa? Kalau kita masukkan adonan ke dalam oven yang belum panas, itu adonan bisa mencair karena ovennya udah mulai panas tapi belum pada titik panas yang kita mau ya. Dan waktu menjelang titik panas yang kita mau, adonan kita bisa jadi agak mencair gitu. Jadi kalau misalnya kita udah set di panas yang kita mau, kita masukinnya udah pas, ovennya tuh langsung proses manggang ya. Jadi nggak ada yang untuk memanaskan lagi ya. Kalau kurang panas tadi cuma lumer aja tapi nggak manasin ya, kita nggak mau seperti itu. Jadi saya panasin oven dulu ya, 175 sampai 180 juga boleh, menggunakan api bawah ya. Di sini kita akan membuat setengah resep. Saya akan membuat setengah resep ya dengan tepung all-in-one cakes ini. Bahan yang kita perlukan tuh cuman tepung premixnya ya, telur, butter ya. Ini butter udah agak mencair, mengental dikit nih. Nah, pengembang kue atau SP di sini kita pakai ya. Udah gitu kita pakai coklat pasta, mocha pasta. Ini mocha pasta untuk hanya menambah harum aja ya. Dan saya akan tambahkan sedikit soft gel supaya nanti kuenya kalau sudah jadi nggak gampang kering ya. Dan untuk lapisannya nanti saya akan pakai Nutella ya. Caranya mudah. Kita ayak dulu tepungnya, tepung premix. Lalu saya sarankan diayak ya. Kadang gulanya atau ada campuran susunya suka berindel-berindel gini. Jadi angkat ngebolo ya. Jadi saya sarankan diayak pada waktu mau digunakan ya. Oke. Udah seperti ini, kita masukkan telurnya. Kita masukkan SP-nya atau pengembang kue. Kita masukkan coklat pastanya. Kalau saya biasanya coklat pasta itu kira-kira ya, Bu. Nanti kalau misalnya kita kelihatannya masih kurang coklat, kita bisa tambahkan sedikit lagi. Saya tambahkan mocha pastanya buat tambah wangi aja ya. Sedikit soft gel. Soft gel ini optional ya teman-teman, tapi soft gel ini dapat membantu supaya kue-kue kita tuh nggak gampang kering. Ini saya tutup dulu ya. Nah, ini kita mix ya, kita mix dengan kecepatan tinggi. Kita mix kurang lebih sekitar 5 menitan ya. Tapi karena saya buatnya setengah resep, mungkin sekitar 3-4 menit ya udah jadi. Tapi kalau ibu-ibu bikin satu resep dengan kecepatan tinggi, biasanya sekitar 5-6 menit ya udah mengembang.
bisa dilihat ini adonan belum kita kasih butter ya, jadi agak lebih kental ya. Nah, sekarang karena saya punya butter ini sudah mulai mengental, saya akan memainkan sebentar ya, sebentar aja. Sininya nggak apa-apa. Jadi saya akan panaskan, nggak langsung ke dalam api ya, karena ini tadi udah dalam proses dilumerin. Saya hanya mau lumerin sedikit aja, jadi saya taruh air sedikit. Jangan sampai jadi minyak ya teman-teman kalau kita memanaskan mentega atau margarin, karena nanti kalau udah jadi minyak itu wanginya beda ya, nggak ada wangi susu-susunya lagi gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lumerin dari mentega yang masih utuh, masih blok begitu, nggak usah dikasih air seperti ini. Bisa langsung aja taruh menteganya di pancinya ya. Cuman tadi ini karena saya udah ada proses proses untuk bikin dia melted, dia udah mengeras, jadi saya nggak langsung kena api lagi. Jadi hanya anget-anget ya, nggak sampai dia panas banget, nanti dia jadi oil. Nah, sekarang saya akan tuangkan. Nah, aduknya searah ya, pelan-pelan aduknya searah, diputar aja mangkoknya. Kita pastikan udah tercampur rata ya. Kalau kita aduk ya pelan-pelan, mau agak kelamaan juga nggak apa-apa diaduknya, dia nggak turun ya. Oke, ini kan warnanya masih pucat ya teman-teman, jadi saya tambahkan sedikit lagi coklat pastanya biar warnanya lebih bagus. Kalau teman-teman mau tambahkan coklat bubuk boleh, tapi jangan banyak-banyak, kurang lebih 1 sendok makan aja. Diayak dulu ya coklat bubuknya. Sebentar, saya ambil coklat ini biar lebih pekat. Nah, sudah ya. Oke, kita akan bagi. Saya akan menggunakan loyang 14 kali 14 hari ini, 2 loyang, tapi kayaknya akan lebih ini adonannya. Bisa 3 loyang sebenarnya kalau seukuran ini, untuk setengah resep all-in-one premix kita. Ya. Kalau 2 loyang ini kita bikin bisa agak tinggi, kalau 3 loyang mungkin agak pendek sedikit kuenya. Oke, 2 loyang deh. Kalau mungkin yang bulat bisa 3 loyang. Kalau persegi kayaknya 2 loyang. Ini. Kalau bulat ukuran 14, 15 bisa 3, tapi kalau persegi hanya 2 ya. Kita ratakan. Ini sebelumnya loyang ini udah saya poles sedikit dengan butter atau margarin ya. Dan alasnya tadi saya kasih baking paper. Tapi kalau ibu nggak mau pakai baking paper nggak apa-apa, ukuran segini mah aman. Di poles juga bisa, poles pakai mentega atau margarin. Ya. Nah, sebelum masuk ke oven, biasanya kita giniin dulu. Gunanya apa? Supaya selain meratakan, supaya ini juga masuk oksigen. Sekarang kita akan panggang. Kita panggang kurang lebih 20 sampai 25 menit. Ya, tadi ovennya kita udah panaskan sekitar 180 derajat Celcius dengan menggunakan api bawah ya. Wangi ini.
Mbak Put. Ya, kalau kita lihat sebentar ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini kue mateng, nyusutnya nggak terlalu banyak ya. Tuh. Masih naik, masih tinggi. Ya, kita tunggu dingin sebentar, nanti kita akan lapis dengan Nutella. Ya, ini wangi sekali loh. Kalau wangi itu kita biasa harus pilih coklat pasta atau pasta-pastanya yang wanginya enak. Ya, kita tunggu dingin kurang lebih 5 menit, nanti kita akan lapis ya. Ini kuenya udah mulai dingin. Yang ini saya buat atasnya yang cakep ya. Bu, satu lagi tips dari saya ya. Kalau ibu mau kuenya awet, terutama mungkin untuk jual, nggak langsung, bukan untuk langsung dikonsumsi, ibu pakai sarung tangan. Karena kue yang udah kena tangan kita, walaupun udah bersih, ini baru saya cuci juga tangan saya ya, tapi yang udah kena tangan kita itu biasanya lebih nggak awet dibanding yang kita pakai sarung tangan. Jadi kalau ibu mau kuenya lebih awet, atau misalnya untuk jual nih, kita harus prepare, kita perlu awetnya. Nah, bisa diasalkan ibu jangan sentuh kue tanpa sarung tangan plastik gitu ya. Jadinya kuenya lebih awet, nggak gampang basi. Ini saya pakai Nutella. Ini biasanya anak-anak suka banget kalau cium wangi Nutella itu. Kalau ibu sekarang banyak sekali tuh yang selai-selai, ada lotus kan ya. Itu juga bisa Bu. Cuma mungkin kalau lotus kurang cocok untuk terlalu coklat ya, mungkin lebih cocok kalau kuenya vanilla, lebih enak ya. Kalau ibu mau bikin kuenya kuning, pakai kayak rasa vanilla, ibu skip bagian coklat coklat pasta dengan mocha pastanya, ibu skip aja. Jadi kuenya kuning. Nah, sebagai gantinya ibu bisa tambahkan esen vanili kalau ibu mau kuenya kuningnya. Ini sudah jadi. Kita minta putih, ambilin talenannya. Ini empuk banget tuh, empuk banget ya. Ini saya potong. Ya, soft banget ini kuenya. Kalau tetangga saya bagi Bu, kalau deket. Kalau tetangga saya kasih deh biar bisa cicipin. Nah, ini lembut sekali. Ya, tuh kalau kita lihat lembut banget tuh. Ya. Dan nggak nyusut banyak. Ya, jadi kalau misal kita masukin adonannya tepat, pada ovennya udah panas, dan waktu manggangnya pas, tepat, pengeluarannya juga pas, dia nggak nyusut banyak. Bagus sekali kuenya. Oke, untuk hari ini kita tutup dulu. Terima kasih yang sudah join. Sampai ketemu lagi di kelas mentoring yang akan datang. Terima kasih.